Iya. Tes, tes, tes. Masuk nggak suara gue? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Brandon Sudarto, perwakilan dari kelompok 9 mat- eh, mata kuliah Sosial Media Marketing. Yang terhormat Ibu Laila Purnamasari sebagai dosen pengampu dan juga teman-teman saya, rekan-rekan saya hargai. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan tentang tren masa depan sosial media marketing yang akan dipresentasikan oleh kami. Di sini ada anggota kelompok 9 yaitu ada saya sendiri Bayu Haji, ada Evan Fauzan, ada Radia Danis, ada Ahmad Farhan, ada Arya. Berikut adalah daftar isinya. Slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, AI telah merevolusi pemasaran digital dengan otomatisasi analisis data mendalam dan interaksi aktif. Teknologi ini memungkinkan personalisasi konten, respon real time, dan peningkatan produktivitas. Mengubah cara brand berhubungan dengan audiens di era digital merupakan AI dalam media sosial. Di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita analisis. Yang pertama ada personalisasi konten. eh, AI dalam media sosial menganalisis perilaku dan preferensi pengguna. Yang kedua ada algoritma platform seperti Instagram dan TikTok merekomendasi konten yang relevan. Ada ini contohnya rekomendasi berbasis waktu dan lokasi. Selanjutnya ada AI pengumpulan informasi atau chatbot. Chatbot berbasis AI menggunakan NLP untuk menjawab real time. Kedua ada populer di platform seperti Facebook, Messenger, dan WhatsApp. Yang ketiga ada meningkatkan layanan pelanggan saat tim tidak tersedia. Yang terakhir, fungsi tambahan survei, penawaran khusus, dan analisis emosi. Selanjutnya ada AI mengidentifikasi peluang yang tepat. Respon cepat meningkatkan minat pembelian. Yang kedua ada AI mendukung analitik prediktif untuk mengantisipasi tren. Yang ketiga, membantu tim pemasaran fokus pada prospek berkualitas tinggi. Yang selanjutnya ada AI meningkatkan produktivitas. AI bekerja 24/7 untuk menghasilkan prospek yang baik. Kedua ada fokus tim pada tugasnya penting lainnya. Yang ketiga, prospek berkualitas tinggi diteruskan ke tim penjualan. Yang terakhir ada teknologi generatif. Contohnya ada GPT dan DALL-E menghasilkan konten visual atau teks. Kedua ada menghemat waktu dan biaya dalam produktivitas kreatif. Ya, jadi AI itu bisa kita suruh untuk membuat skrip konten yang baik. Yang ketiga, kualitas konten semakin menyerupai buatan manusia. Ya, betul sekali. AI itu bisa bikin skrip seperti manusia. Saya sudah pernah coba ya. Slide selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Ahmad atas pembahasan dari reality. Kita akan masuk dari reality virtual dan augmented reality atau realitas virtual. Nah, virtual reality dan augmented reality atau VR, VR dan IR adalah dua teknologi yang semakin populer dan memiliki dampak signifikan dalam berbagai bidang. Contoh mulai dari hiburan, pendidikan, dan industri. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengalaman digital, mereka beroperasi dengan cara yang berbeda, teman-teman. Yaitu ada virtual reality, di mana teknologi ini menciptakan lingkungan buatan yang sebenarnya imersif. Imersif itu sepenuhnya berbeda dari dunia kenyataan, teman-teman. Terus ada pengguna VR yang memakai headset mengalih pandangan mereka terhadap dunia nyata dan membawa ke dunia digital. Dalam lingkungan ini, pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual seolah-olah berada di dalam objek virtual tersebut. Teknologi ini banyak digunakan dalam aplikasi kesehatan, aplikasi seperti kesehatan, video game, simulasi pelatihan, dan pengobatan gangguan mental. Terus ada kedua itu augmented reality atau AR. Di sisi lain,
Argumen ini menghubungkan elemen digital dengan dunia nyata. IR memungkinkan pengguna untuk melihat lingkungan dunia nyata sekaligus menambahkan informasi digital dan objek ketampilan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata IR. Contoh umumnya itu ada aplikasi yang dulu tren 2016 seperti Pokemon Go di mana karakter virtual muncul di lokasi di dunia nyata. Kita akan masuk langsung ke perbedaan antara VR dan augmented reality, teman-teman. Kalau kalau VR itu imersi penuh, kalau augmented reality itu integrasi dunia nyata. Nah, kalau VR ini menciptakan lingkungan virtual yang benar-benar terpisah dari dunia nyata. Pengguna VR ini benar-benar terisolasi dalam pengalaman virtual mereka dan tidak dapat melihat dunia nyata saat memakai headset VR. Di sisi lain, VR ini mempertahankan pandangan pengguna terhadap dunia nyata dan menambahkan elemen virtual ke dalamnya, teman-teman. Terus ada yang kedua itu sensasi dan interaksi fisik. Nah, VR ini memungkinkan pengguna untuk sering merasa seperti berada di dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dan berinteraksi dengan objek virtual melalui gerakan fisik. Dan kalau VR ini interaksi fisiknya biasanya terbatas pada perangkat yang digunakan seperti layar ponsel atau ada alat tambahan seperti pengontrol. Masuk ke segmen selanjutnya itu virtuality dan augmented reality dalam digital marketing. Nah, dalam strategi pemasaran digital, realitas virtual ini dan augmented reality ini menjadi alat yang sangat bermanfaat, teman-teman. Kedua teknologi memiliki kemampuan untuk membuat pengalaman pelanggan yang interaktif dan imersif, yang memungkinkan merek untuk menarik perhatian pelanggan dengan cara yang lebih inventif daripada strategi pemasaran konvensional. Kita langsung ke contoh implementasi di bidang pemasaran. Contohnya kalau di IR ini, kalian bisa melihat aplikasi seperti IKEA Place. Nah, di situ tuh kemungkinan pembeli itu merencanakan bagaimana furnitur virtual akan terlihat di ruangan mereka, teman-teman, sebelum membeli. Jadi kalian bisa melihat bagaimana contoh yang bagus, misalkan kalian membeli sofa atau apa-apa gitu. Jadi kalian dengan augmented reality ini sangat membantu untuk pengalaman pelanggan dan membantu pengambilan keputusan mereka. Kalau virtual reality ini menawarkan pengalaman yang semakin imersif dengan pelanggan dapat merasakan barang dan jasa dalam lingkungan virtual. Sebagai contoh itu Adidas, teman-teman. Adidas menggunakan VR untuk menyediakan pengalaman sepak bola interaktif di mana penggemar dan dapat merasakan suasana pertandingan secara langsung dengan menggunakan VR. Mereka ini dapat membuat tur virtual atau demonstrasi produk yang menarik. Uh, Adidas juga di klub bola seperti Real Madrid dan klub-klub besar itu juga punya VR, teman-teman. Jadi kalian bisa melihat studionya langsung uh, tanpa ke sono gitu. Kita langsung ke segmen selanjutnya itu manfaat utama IR dan VR dalam digital marketing. Nah, manfaat pertama itu ada meningkatkan keterlibatan, yaitu pengalaman interaktif VR dan IR ini mendorong pelanggan untuk terlihat lebih banyak dengan konten pemasaran. Ini meningkatkan kemungkinan untuk mereka mengingat merek dan melakukan pembelian. Ada pengalaman yang dipersonalisasi. Dengan teknologi ini, membuat pengalaman pengguna lebih personal. IR memungkinkan pengguna mencoba produk virtual seperti pakaian, kosmetik sebelum membeli. Terus ada terakhir itu meningkatkan kesadaran merek. Kampanye pemasaran yang menggunakan realitis virtual dan augmented reality ini seringkali lebih menarik dan mudah diingat sehingga membantu meningkatkan kesadaran konsumen tentang merek mereka. Terus ada tantangannya, teman-teman. Di balik manfaat udah pasti ada tantangan dari pengembangan. Nah, itu seperti biaya. Yang pertama itu biaya investasi yang tinggi. Perangkat keras yang diperlukan seperti komputer, spesifikasi tinggi, dan headset VR ini seringkali sangat mahal, teman-teman. Jadi produk konten IR ini membutuhkan sumber daya perangkat lunak khusus yang signifikan yang membuatnya sulit bagi beberapa pengembang dan perusahaan untuk memasuki pasar reality augmentasi ini. Yang kedua ada infrastruktur teknologi internet stabil. Jadi untuk penggunaan VR dan IR ini, infrastrukturnya itu harus baik dulu, teman-teman, untuk termasuk koneksi internet, terus yang cepat dan stabil. Nah, akses internet yang memadai masih menjadi masalah di banyak tempat dan stabilitas internet sangat penting untuk memberikan pengalaman VR yang lancar dan memuaskan. Pengalaman IR dan VR dapat terganggu jika koneksi internet tidak stabil. Yang terakhir itu kompatibilitas perangkat keras, teman-teman. Aplikasi IR ini harus nyaman digunakan di berbagai perangkat karena banyak perangkat yang memiliki resolusi lain yang berbeda, teman-teman. Seperti IKEA Flash kan itu contoh suksesnya, teman-teman. Jadi di mau di handphone, mau di tab,
mereka tetap menyesuaikan resolusi layarnya. Terus berbagai resolusi VR ini membutuhkan banyak daya komputasi. Jadi perangkat keras harus cukup kuat untuk melakukannya jika perangkat yang digunakan buruk ini bisa menjadi masalah. Yang terakhir ini mungkin ada bagaimana contoh sukses penggunaan VR dan IR dalam digital marketing teman-teman. Yang pertama itu udah jelas yang disebutkan itu IKEA. IKEA itu membuat aplikasi IKEA Plus memungkinkan pelanggan itu mencoba berbagai produk furnitur di ruangan mereka sendiri secara virtual sebelum membeli. Nah, yang kedua itu ada Pokemon Go teman-teman untuk IR-nya. Pokemon Go ini salah satu contoh terkenal di diplomasi IR yang berbasis lokasi di mana pemain perlu bergerak secara fisik untuk menemukan karakter Pokemon di lingkungan nyata mereka. Yang untuk VR-nya itu ada Adidas yang disebutkan namanya kampanye The Adidas Football VR Experience. Terus yang terakhir ini ada Audi. Audi ini juga baru-baru ini meluncurkan kampanye HoloRide yang memungkinkan pelanggan menikmati pelajaran virtual dengan mobil Audinya dengan menggunakan headset VR. Dengan menggunakan headset VR ini pengguna dapat menikmati sensasi berkendara yang imersif yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan pengalaman unik bagi pelanggan. Untuk pembahasan dari realitas virtual augmented reality sudah mungkin untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh teman saya. Baik teman-teman, berhubung tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Evan dan Saudara Ahmad tentang artificial intelligence, terus juga ER dan VR, di sini saya perkenalkan Raditya Dani Seri Prayoga akan menjelaskan tentang analisis masa depan sosial media marketing yang berhubungan dengan AI, AR, dan VR. Yang seperti yang kita tahu, masa depan pemasaran media sosial pasti akan didorong oleh teknologi seperti AI, ER, dan VR yang selalu berkembang setiap tahunnya. Nah, ketiga teknologi ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dan imersif. Fokusnya tidak hanya promosi saja, teman-teman, tapi juga menciptakan keterlibatan mendalam dengan audiens atau pelanggan dari suatu perusahaan. Nah, lalu peran apa saja yang bisa ER dan VR lakukan untuk membantu perusahaan dalam menjangkau dan mempererat hubungan dengan pelanggan mereka? Yang pertama, kita bahas dulu dari ER atau Augmented Reality. Nah, Augmented Reality atau ER dapat menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata. Contohnya apa? IKEA, visualisasi furnitur, dan Sephora. Coba coba make up virtual. Mungkin teman-teman pernah mencoba dari IKEA ini dalam aplikasinya, teman-teman bisa membuka kamera dan membayangkan, melihat furnitur yang ingin teman-teman beli apakah cocok dengan ruangan teman-teman atau tidak. Lalu VR atau virtual reality. Apa yang bisa dia lakukan? VR atau virtual reality dapat menambah atau memberikan pengalaman pemasaran yang lebih imersif. Contoh, tour virtual, uji coba produk, pengalaman di industri otomotif dan pariwisata. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu di YouTube banyak banget video-video VR yang sudah beredar, kayak teman-teman pakai alat seperti kacamata VR dan headset VR, teman-teman berada di dalam video tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi manfaat dan mendorong perusahaan agar dapat berinteraksi dan mempromosikan produk mereka ke audiens mereka, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan AI di dalam pemasaran media sosial? Lah, apa sih kemampuan utama dari AI? Yang pertama, pastinya personalisasi konten, teman-teman. Dengan AI, kita dapat mempersonalisasikan konten kita untuk lebih sesuai dengan audiens kita. Misal, produk baru yang ditujukan untuk khalayak muda bisa dipromosikan secara lebih modern dibanding untuk khalayak atau audiens yang lebih berumur dewasa dan mereka mungkin lebih suka cara pemasaran yang lebih konvensional. Lalu ada analisis sentimen.
juga otomasi komunikasi atau chatbot. Jadi mungkin teman-teman pernah, kalau misal teman-teman punya sebuah keluhan, sebuah hal yang ingin ditanyakan dalam suatu layanan, teman-teman mungkin menghubungi customer service dan langsung dibalas. Nah, teman-teman perlu tahu, itu kemungkinan bukan adminnya langsung. Untuk sebuah perusahaan un- em, mendesain sebuah chatbot untuk dapat merespon lebih cepat audiens mereka atau pelanggan mereka agar layanan mereka tetap maksimal. Lalu nanti akan dihubungkan dengan admin mereka. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi AI dalam pemasaran media sosial. Nah, salah satunya adalah analisis data real time untuk memahami interaksi pelanggan. Jadi, data-data yang didapatkan oleh suatu perusahaan bisa diolah dengan cepat dan real time oleh artificial intelligence. Jadi teman-teman tinggal masukin data yang teman-teman peroleh ke AI, lalu AI akan memproses data itu menjadi sebuah kesimpulan dan menganalisis strategi apa yang dapat teman-teman lakukan untuk memperbaiki atau mengimprove, meningkatkan pelayanan teman-teman pada perusahaan teman-teman untuk mendapatkan respon audiens yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada algoritma yang menentukan pesan relevan bagi audiens. Nah, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwasannya dengan AI teman-teman bisa menyesuaikan cara promosi teman-teman sesuai dengan audiens yang teman-teman targetkan dengan lebih relevan. Lalu selanjutnya, integrasi teknologi dalam pemasaran. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kolaborasi teknologi dan apa manfaatnya. Yang pertama, kolaborasi teknologi ini berhubungan dengan AI dapat menganalisis data untuk menciptakan pengalaman ER atau VR yang efektif. Dengan AI, teman-teman bisa menyesuaikan apa yang teman-teman butuhkan untuk membuat sebuah augmented reality atau virtual reality yang lebih efektif untuk perusahaan atau untuk promosi teman-teman. Nah, jaringan 5G juga mendukung dan memperlancar integrasi ER dan VR dengan perusahaan teman-teman dan audiens teman-teman. Lalu apa manfaatnya? Iklan inovatif dan keterlibatan lebih tinggi dengan menciptakan iklan yang sesuai dengan audiens. Nah, audiens pasti akan terlibat lebih tinggi, lebih sering, dan lebih banyak. Nah, ini berguna untuk mendapatkan data sehingga teman-teman dapat menentukan strategi pemasaran di sosial media yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu pengalaman yang lebih realistis bagi konsumen. Nah, dengan ER dan VR seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, contohnya IKEA Visualisasi Furniture, jadi audiens teman-teman atau pelanggan teman-teman bisa mencoba, bisa melihat dengan lebih nyata agar mereka dapat memilih apa yang mereka butuhkan dengan lebih sempurna dan lebih baik. Lalu, apakah penggunaan VR dan ER ini sukses? Ya, ada beberapa contoh penggunaan VR dan ER yang sukses. Yang pertama, peluang. Standar dari suksesnya penggunaan VR dan ER dapat diukur dari tiga aspek. Yang pertama, peluang, tantangan, dan kunci sukses. Nah, dari peluang, peningkatan keterlibatan konsumen. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, peningkatan keterlibatan konsumen itu bisa dicapai dengan pemanfaatan artificial intelligence yang lebih baik, juga keunggulan kompetitif dengan adopsi teknologi. Pada saat ini, eh,
artificial intelligence sudah mulai banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang masih belum menggunakan artificial intelligence ini. Nah, teman-teman bisa ambil opportunity untuk lebih dahulu menggunakan artificial intelligence dibanding perusahaan-perusahaan pesaing, teman-teman. Lalu ada keunggulan kompetitif. Sorry. Lalu selanjutnya ada tantangan. Privasi dan keamanan data. Dengan kemajuan teknologi, khususnya dari artificial intelligence, VR dan ER, dan dalam artificial intelligence itu kita bisa memasukkan data kita, privasi dan keamanan data ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi, teman-teman. Harus dicari solusinya. Lalu ada investasi besar dalam infrastruktur teknologi. Nah, investasi itu tidak selalu tentang hal-hal baik saja, teman-teman. Investasi juga bisa berujung rugi. Nah, ini tantangannya. Bagaimana investasi besar dalam infrastruktur teknologi dapat membawa pengaruh yang besar juga. Nah, lalu ada kunci suksesnya. Inovasi dan adaptasi terhadap tren teknologi menjadi kunci sukses bagi kita apabila ingin bertahan di gempuran kemajuan teknologi ini. Kita tidak bisa menyangkal, tidak bisa menolak kehadiran artificial intelligence, ER dan VR. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi dan mempelajarinya. Mungkin pembahasan selanjutnya tentang kesimpulan. Sorry. Selanjutnya contoh prompt AI dalam sosial media marketing akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada contoh prompt AI dalam sosial media marketing. Nah, di sini saya mau jelasin ada beberapa contoh prompt AI untuk membantu strategi media sosial marketing. Yang pertama ada prompt untuk konten media sosial yaitu buat postingan Instagram untuk mempromosikan diskon 50% pada produk kecantikan dengan nada santai dan visual yang menarik untuk audiens di usia 20-30 tahun. Nah, yang kedua ada prompt untuk ide kampanye, yaitu merancang kampanye media sosial untuk peluncuran produk baru berbasis AR yang menargetkan pengguna teknologi tinggi. Yang ketiga ada prompt untuk social listening. Jadi prompt itu ada analisis komentar pada akun Instagram merek kami untuk mengetahui opini konsumen tentang kualitas produk terbaru kami. Yang keempat ada prompt untuk copywriting. Di sini promptnya ada tuliskan caption Facebook yang menarik untuk promosi program loyalitas pelanggan dengan penawaran hadiah menarik. Yang kelima ada prompt untuk menganalisa menganalisa tren. Jadi promptnya itu ada tampilkan analisis tentang topik yang paling banyak dibicarakan di Twitter selama 1 minggu terakhir terkait teknologi. Yang keenam ada prompt untuk strategi iklan yang efektif. Jadi promptnya itu ada rancanglah strategi kampanye iklan untuk peluncuran produk baru yang menggunakan AR, targetkan pada usia audiens di uh, 18 sampai 35 tahun. Boleh di next slide. Oke, jadi setelah rekan-rekan kelompok 9 ini menjelaskan mengenai tren masa depan, perubahan dalam sosial media marketing, ada kesimpulan yang bisa kita dapat, yaitu kalau dilihat dari tren media sosial sekarang itu nggak bisa dipungkiri. Semuanya itu kan semakin cepat berubah. Dari yang awalnya hanya membuat update status atau upload foto liburan, sekarang media sosial itu udah menjadi ladang kosong untuk memulai bisnis, marketing, bahkan interaksi yang lebih personal lagi. Tapi kalau bicara tentang tren masa depan, sepertinya akan lebih banyak lagi teknologi baru yang membuat pengalaman pengguna semakin seru. AI contohnya. Udah mulai terlihat nih pengaruhnya dari rekomendasi konten sampai chatbot yang sangat responsif. Yang mana chatbot ini juga bisa mempersingkat atau mengurangi beban kerja dari para admin mungkin. Nah, jadi singkatnya masa depan sosial media marketing itu bakal terus didorong sama teknologi yang semakin inovatif lagi. Yang terpenting adalah gimana caranya brand itu bisa memakai semua ini untuk tetap relevan di mata audiens. Jadi kalau bisa secara berkala
mengikuti tren dan memahami apa yang audiens inginkan, pahami perilakunya. Pasti peluang sukses akan terbuka lebar. Situ saja penjelasan tentang tren masa depan sosial media marketing dari kelompok 9. Saya Bayu Aji Bin Sudarto, perwakilan dari kelompok 9, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.